Uraian Perlawanan Rakyat Mataram dari Kelompok 5. Anggota Kelompok 5, Mutia Lestari, Sana Auren, Abjar Gumilang, dan Suherman. Pendahuluan. Perlawanan Kesultanan Mataram adalah dua serangan militer yang dilancarkan oleh Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC dari Batavia dan menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Namun, kedua serangan tersebut gagal karena keunggulan senjata dan strategi VOC, seperti pembakaran lumbung makanan dan penolakan bantuan, menyebabkan kekalahan pasukan Mataram. Latar belakang perlawanan rakyat Mataram. Sebab umum. Yang pertama adalah keinginan menyatukan Jawa. Sultan Agung bercita-cita menyatukan seluruh Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara. Yang kedua adalah ancaman hegemoni Mataram. Kehadiran VOC di Batavia dianggap mengancam kekuasaan Mataram. Yang ketiga adalah upaya monopoli perdagangan. VOC memonopoli perdagangan Nusantara, merugikan Mataram dan rakyatnya. Sebab khusus. Yang pertama adalah monopoli dan kekerasan VOC. VOC bertindak sewenang-wenang terhadap pedagang lokal, contohnya di Jepara. Yang kedua adalah penolakan VOC akui kedaulatan Mataram. VOC menolak mengakui kekuasaan Mataram dan bertindak semena-mena. Yang ketiga adalah serangan ke Jepara 1618. Pasukan Mataram menyerbu kantor dagang VOC di Jepara karena adanya konflik dengan Belanda. Yang keempat adalah krisis ekonomi Mataram. Akibat monopoli VOC, perdagangan di Surabaya, Tuban, dan lain-lain ditutup. Rakyat hanya bergantung pada pertanian dan ekonomi rusak. Peristiwa Perlawanan Rakyat Mataram. 1619 VOC mendirikan Batavia. VOC di bawah Jan Pieter Johnson mendirikan Batavia bekas Jayakarta sebagai pusat kekuasaan Belanda di Jawa. Sultan Agung Mataram menganggap VOC sebagai ancaman besar bagi kedaulatan Jawa. 1627 sampai 1628 persiapan Mataram. Sultan Agung menyiapkan pasukan besar kurang lebih 10.000 prajurit senjata dan logistik. Lumbung beras dibangun di Tegal dan Cirebon untuk mendukung serangan jarak jauh ke Batavia. Rencana menyerang VOC dan merebut Batavia. 22 Agustus 1628, serangan pertama ke Batavia dipimpin oleh Temenggung Bahurekso, Bupati Kendal. Pasukan tiba di Batavia dan mengepung benteng VOC. Pertempuran sengit terjadi berhari-hari, namun benteng VOC sangat kuat. Jalur logistik Mataram terputus. Pasukan kekurangan makanan dan amunisi. Akhir 1628, serangan gagal, Temenggung Bahurekso gugur. Pertengahan 1629, serangan kedua ke Batavia, dipimpin oleh Temenggung Suragul-Agul dan Dipati Ukur. Jumlah pasukan lebih besar, kurang lebih 14.000 prajurit. Strategi baru menghancurkan ladang dan sumber makanan VOC agar musuh kelaparan. Awalnya berhasil merusak beberapa ladang VOC, tapi VOC membalas dengan membakar lumbung beras Mataram di Tegal dan Cirebon. Pasukan Mataram kehabisan logistik, terserang penyakit dan mundur. Akhir 1629, serangan kedua juga gagal. Setelah 1629 akhir perlawanan, dua kali serangan gagal membuat kekuatan Mataram menurun. VOC tetap bertahan dan memperkuat kekuasaan di Batavia. Sultan Agung tidak lagi menyerang Batavia. Setelah Sultan Agung wafat 1645, Amangkurat I memilih berdamai dengan VOC. Dampak dari peristiwa perlawanan rakyat Mataram. Dampak positif, membakar semangat perlawanan bangsa terhadap penjajahan, memperkuat persatuan rakyat dan raja dalam menghadapi musuh, meningkatkan kesadaran akan kemandirian ekonomi dan militer, munculnya Sultan Agung sebagai tokoh pahlawan nasional. Dan selanjutnya dampak negatif, gagal menyerang Batavia menimbulkan kerugian besar, banyak korban jiwa dan melemahnya ekonomi Mataram. Dan selanjutnya VOC semakin kuat di Jawa, terjadi konflik internal setelah Sultan Agung wafat. Dan selanjutnya kesimpulan, pahlawanan Mataram membutuhkan nasionalisme dan persatuan, tapi juga membuat kerugian besar serta memperkuat kedudukan VOC di Nusantara. Tokoh-tokoh pejuang dari Mataram.
Sultan Agung Hayakarakusuma 1613-1645, Raja Besar Kerajaan Mataram yang memimpin dan mengatur strategi 2 kali serangan ke Batavia. Tidak turun langsung ke medan perang, tetapi mengordinasikan pasukan dari pusat kerajaan. Tumenggung Bahurekso Bupati Kendal, Panglima Perang Serangan Pertama tahun 1628, gugur dalam pertempuran saat mencoba menembus benteng Batavia. Dipati Ukur, Bupati Ukur atau Priangan, memimpin serangan kedua tahun 1629 bersama Tumenggung Sura Agul-Agul. Setelah kegagalan serangan, sempat memberontak terhadap Mataram dan akhirnya ditumpas. Tumenggung Sura Agul-Agul membantu memimpin serangan kedua ke Batavia, mengatur strategi barat dan logistik pasukan. Tokoh-tokoh pihak Belanda atau VOC. Jan Pieter Joncon, Gubernur Jenderal VOC 1619-1629, yang mempertahankan Batavia dari 2 serangan Mataram, wafat saat serangan kedua tahun 1629. Jacques Pech 1629-1632, menggantikan J. Pechon sementara setelah kematiannya, melanjutkan pertahanan Batavia. Pengaruh dari peristiwa perlawanan rakyat Mataram. Yang pertama, pengaruh fisik. Meninggalkan jejak sejarah Mataram dan VOC di Batavia, Jakarta. Peninggalan benteng dan jalur logistik di Tegal, Cirebon, dan Batavia. Kawasan bekas lumbung dan markas pasukan Mataram menjadi lokasi penting sejarah Jawa. Yang kedua, pengaruh non-fisik. Menumbuhkan semangat anti penjajahan dan kemandirian bangsa, mendorong kesadaran pentingnya persatuan untuk melawan penjajah, menjadi pelajaran penting soal strategi perang dan pentingnya logistik, mewariskan semangat kepemimpinan Sultan Agung yang visioner dan religius. Manfaat dari peristiwa perlawanan rakyat Mataram. Yang pertama, menumbuhkan semangat persatuan dan cinta tanah air. Kita belajar untuk selalu menjaga kebersamaan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, memberi teladan kepemimpinan yang baik. Mendorong generasi muda untuk menjadi pemimpin yang tegas, bijaksana, dan visioner. Yang ketiga, mengajarkan ketangguhan dan kegigihan. Melatih kita agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan atau kegagalan. Yang keempat, mendorong kemandirian dan inovasi. Menginspirasi kita untuk mengembangkan potensi lokal, mandiri dalam berbagai bidang, serta berinovasi demi kemajuan bangsa. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1628 sampai 1629 merupakan salah satu perjuangan besar dalam sejarah Indonesia. Meskipun kedua serangan ke Batavia mengalami kegagalan, perlawanan ini menunjukkan semangat juang, patriotisme, dan persatuan rakyat Mataram untuk mengusir penjajahan. Kegigihan Sultan Agung dan pasukannya menjadi cermin perjuangan bangsa Indonesia dalam pertahanan kedaulatan dan menolak kekuasaan asing. Semangat ini perlu kita teladani sebagai generasi penerus bangsa untuk terus mencintai, menjaga, dan membangun negeri.